Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kali ini kita akan membahas salah satu organ pada sistem ekskresi, yaitu paru-paru. Sebelumnya kalian sudah membacakan materi tentang apa itu sistem ekskresi dan juga organ-organ yang terdapat pada sistem ekskresi. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu di antaranya, yaitu paru-paru. Sebelumnya, Ibu mau minta maaf karena Ibu kurang enak badan sehingga suaranya akan kurang tidak jelas dan juga akan ada beberapa mungkin ada gangguan sedikit. Oke, sekarang kita bahas ya. Pertama itu ada organ paru-paru. Satu, paru-paru termasuk sistem ekskresi karena salah satu fungsi dari paru-paru yaitu mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air H2O. Nah, zat sisa ini, karbon dioksida, ini berasal dari sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh, lalu dikeluarkan melalui hembusan nafas. Nah, di sini ada beberapa gambar bagian dari sistem pernafasan. Nah, ini tidak terlalu jauh berbeda ya dengan materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Jadi di sini kita akan hanya membahasnya sedikit. Pertama ada rongga hidung, lalu ada trakea, lalu di sini ada bronkus, lalu di sini yang panjang ada bronchiolus, dan yang terakhir itu yang seperti anggur itu alveolus, dan juga ada dua pembuluh darah, yaitu ada pembuluh darah dari jantung yang berwarna biru dan pembuluh darah yang menuju jantung yang berwarna merah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang alur pernafasan. Di sini juga sama, alur pernafasannya itu tidak terlalu jauh berbeda dengan dengan bab sebelumnya, yaitu sistem pernafasan. Yang pertama, oksigen masuk melalui hidung dan menuju trakea. Lalu yang kedua, oksigen melalui saluran bronkus, kemudian dialirkan menuju bronchiolus. Lalu di bronchiolus, oksigen dialirkan menuju alveolus. Lalu oksigen kemudian bertukar dengan karbon dioksida di alveolus. Masih ingat kan karbon dioksida itu berasal dari mana? Nah, karbon dioksida ini berasal dari sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh. Lalu, oksigen kemudian diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan ke jantung, sedangkan karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru atau dibawa kembali ke atas dan dikeluarkan oleh tubuh bersama uap air melalui hembusan nafas. Nah, jadi saat kita menghirup oksigen, bernafas, kita kan menghirup oksigen. Nah, saat kita mengeluarkan nafas, yang kita keluarkan itu adalah karbon dioksida dan juga uap air. Oke, selanjutnya. Nah, dalam paru-paru ini ada beberapa gangguan. Nah, mungkin kalian sudah pernah membahas juga ya di materi sebelumnya. Nah, di sini Ibu cuma membahas dua gangguan. Yang pertama itu pneumonia. Pneumonia atau yang dikenal sebagai paru-paru basah adalah infeksi oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli. Di sini. Nah, ini bisa terjadi di salah satu atau kedua paru-paru. Nah, akibatnya alveoli akan dipenuhi cairan dan penderita akan mengalami kesulitan bernafas. Nah, kita bisa lihat ya di sini di gambarnya ada dua gambar. Ada alveoli orang yang normal, lalu ada alveoli orang yang terkena pneumonia. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bingung kali ya alveoli itu apa. Jadi alveoli itu sama seperti alveolus, tapi alveoli itu hanya salah satu bagian dari alveolus. Jadi kalau alveolus itu terdiri dari banyak alveoli, sedangkan alveoli itu hanya satu, seperti ini. Lalu kita lihat ya di dalam yang pneumonia ini ada cairannya. Berbeda ya dengan alveoli orang normal. Nah, cairan ini itu adalah cairan nanah. Yang berwarna kuning ini adalah nanah, sehingga orang yang menderita pneumonia ini kesulitan bernafas. Lalu gangguan yang kedua itu adalah asma. Asma adalah penyakit jangka panjang pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas dan menimbulkan sesak nafas atau sulit bernafas. Nah, biasanya asma ini penyakit yang merupakan keturunan. Jadi apabila orang tua kita terkena asma, maka kita juga ada kemungkinannya terkena asma, seperti itu. Lalu,
gejala lain dari asma juga ada nyeri dada, batuk, dan mengi. Nah, mengi di sini itu artinya bunyi lengkingan saat kita bernafas. Lalu bisa dilihat ya di sini perbedaannya antara saluran pernafasan orang yang normal dengan orang yang sedang terkena asma. Kalau yang normal itu salurannya lebih lebar, sedangkan yang terkena asma itu lebih sempit. Lalu perbedaannya juga ada pada otot. Apabila orang yang normal, ototnya itu lebih rileks. Sedangkan apabila orang yang terkena asma, ototnya itu lebih tegang. Seperti itu. Nah, biasanya asma juga disebabkan oleh beberapa hal seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, dan juga terpapar zat kimia. Nah, biasanya apabila orang yang terkena asma lumayan parah, itu dapat menyebabkan hipoksia. Hipoksia itu kekurangannya oksigen pada sel-sel dalam tubuh, sehingga tubuh tidak dapat memfungsikan tubuhnya dengan baik, seperti itu. Nah, apabila orang terkena hipoksia dalam waktu yang cukup lama atau tidak ditangani secara lanjut, dapat menimbulkan kematian. Jadi apabila ada orang yang asmanya sedang kambuh, maka kita harus memberikan pertolongan secara tepat dan cepat, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini karena tidak terlalu banyak juga. Jangan lupa kerjakan kuis yang ada setelah video ini di slide selanjutnya. Sampai jumpa di kelas nanti. See you!